Halo teman-teman IOFest dan Afris Asset Management, selamat datang di live stream IOFest bareng Afris Asset Management. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat hari ini. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktu untuk join live bareng kami. Perkenalkan saya Indi Astika yang akan memandu sesi live webinar ini sebagai host. Hari ini kita bakal ngobrol santai namun tetap berwawasan soal kondisi pasar dan strategi investasi khususnya di instrumen pendapatan tetap. Masuk ke tahun 2026, kondisi pasar keuangan lagi ada di fase transisi. Setelah pasar obligasi mengalami rally cukup kencang di 2025, sekarang tantangannya mulai berbeda, teman-teman. Yield nggak setinggi sebelumnya, ruang capital gain makin terbatas, dan ketidakpastian global makin terasa. Di kondisi seperti ini, strategi investasi juga perlu menyesuaikan. Nggak melulu soal agresif, tapi lebih ke bagaimana menjaga stabilitas, mengelola resiko dengan disiplin, dan tetap dapat imbal hasil yang rasional. Lewat sesi live hari ini, kita mau bahas gambaran kondisi makro dan implikasinya terhadap pasar fixed income di tahun 2026. Pergeseran strategi investasi dari fokus pada capital gain menuju pengelolaan yield yang lebih terukur. Dengan kenalan lebih dekat dengan reksadana pendapatan tetap, khususnya Afris Emerald Stable Fund. Dan tentunya supaya obrolannya semakin berwawasan, kita sudah kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya. Hari ini sudah bergabung bersama kita Bapak Raihan Rafli sebagai investment analis dari Afris Asset Management. Berpengalaman lebih dari 3 tahun di pasar modal, berpengalaman dengan fokus pada riset pengelolaan portofolio dan strategi investasi, serta merupakan spesialis analis makro, alokasi aset, serta pengelolaan reksadana. Jadi tanpa lama-lama lagi teman-teman semua, supaya kita bisa langsung dapat insight dari ahlinya. Pak Raihan, kalau kita lihat dari ke belakang, tahun 2025 pasar obligasi sempat mengalami rally yang cukup signifikan. Dan banyak investor menikmati momentum tersebut. Nah, sebagai pembuka diskusi kita hari ini, apa sih Pak Raihan sebenarnya faktor utama yang mendorong rally obligasi di 2025? Dan yang paling penting, apakah faktor-faktor tersebut masih relevan dan bisa kita harapkan kembali di tahun 2026 ini? Oke, silakan Pak Raihan. Oke, Mbak Indi, thank you ya atas pertanyaannya. Mungkin tadi ya menjawab pertanyaannya Mbak Indi gitu ya. Sebenarnya di 2025 tuh pasar obligasi itu seperti apa sih? Jadi kalau saya melihat bahwa di 2025 itu ada beberapa katalis positif ya yang mendorong rally obligasi gitu. Yang pertama mungkin kita lihat adanya penurunan suku bunga. Nah, penurunan suku bunga yang agresif dari BI ini itu dilakukan secara masif oleh BI di 2025. Nah, BI itu sepanjang tahun 2025 udah memotong 125 basis point atau sekitar 125%. Nah, ini menjadi salah satu bank sentral di Asia yang paling agresif memotong suku bunga. Nah, katalis kedua adalah adanya likuiditas melimpah. Jadi kombinasi dari dua katalis positif ini membuat yield obligasi itu turun ke level terendahnya di beberapa tahun terakhir. Dan juga kalau kita lihat indeks obligasi korporasi maupun obligasi negara itu kurang lebih masing-masing itu mencatatkan return 12% di tahun 2025. Nah, untuk di 2026 kami melihat ruang penurunan suku bunga itu masih ada tapi lebih terbatas dibandingkan tahun 2025. Nah, dan kinerja obligasi saat ini sangat bergantung pada stabilitas inflasi, nilai tukar, dan juga kebijakan bank sentral global. Nah, sehingga peluang keuntungan obligasi di 2026 mungkin tidak akan semasif di 2025. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan atas penjelasannya. Berarti kalau kita simpulkan, rally obligasi 2025 itu sangat ditopang oleh dua hal besar, yaitu pemotongan suku bunga yang agresif dari BI dan likuiditas yang melimpah. Kombinasi ini bikin yield turun dan indeks obligasi mencatatkan kinerja yang solid ya Pak? Betul, Mbak. Oke, tapi di 2026 ruang penurunan suku bunga lebih terbatas. Nah, Pak, kalau suku bunga mulai lebih terbatas ruang geraknya, bagaimana peran inflasi dalam mengatasi imbal hasil obligasi di tahun 2026, Pak Raihan?
Sorry Mbak, boleh diulang lagi Mbak tadi? Oke. Sepertinya sinyalnya ya. Kalau suku bunga mulai lebih terbatas, ruang geraknya bagaimana peran inflasi dalam memengaruhi ekspektasi imbal hasil obligasi di tahun 2026? Oke, kita melihat bahwa inflasi ini masih menjadi salah satu faktor utama ya dalam membentuk ekspektasi imbal hasil atau yield obligasi 2026. Karena ini menentukan ruang gerak kebijakan moneter gitu ya. Nah, tapi seperti dalam outlook yang report kami gitu ya, inflasi kami perkirakan itu relatif terkendali gitu ya dan berada dalam kisaran target Bank Indonesia itu di sekitar 2,5% dengan deviasi 1%, sehingga tidak menciptakan tekanan bagi Bank Indonesia untuk bersikap agresif. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan atas penjelasannya. Jadi, inflasi ini sebenarnya kunci ya Pak, karena menentukan ruang gerak Bank Indonesia. Selama inflasi masih terkendali di kisaran target, tekanan ke obligasi relatif lebih stabil. Baik Pak, kalau dari sisi global sendiri, resiko apa nih Pak yang paling perlu diwaspadai oleh investor obligasi tahun ini Pak? Oke, jadi banyak sih. Jadi kalau kita ngelihat resiko global atau yang perlu kita lihat dan juga waspadai, tentu pertama adanya faktor geopolitik gitu ya. Kita lihat US dan juga US Iran maupun kemarin yang Venezuela. Dan sekarang kita lihat bahwa kebijakan politik luar negerinya US itu lebih konfrontatif gitu ya. Dan kita juga ngelihat dari sisi perang dagang dan juga kebijakan bank sentral global, khususnya The Fed gitu, di tengah isu pergantian The Fed chairman-nya Jerome Powell di Mei yang mendatang. Nah, kita harus lihat. Dan mungkin faktor global yang paling baru gitu Mbak ya, kita lihat bahwa adanya downgrade outlook dari Moody's gitu ya untuk Indonesia. Nah, beberapa faktor dari global ini sebenarnya dapat memicu risk of sentiment dan juga meningkatkan volatility. Nah, makanya sebenarnya ya semua indikator atau resiko global tersebut ya perlu kita lihat gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Berarti isu geopolitik, kebijakan The Fed, potensi Hmm. perang dagang, sampai risiko kredit, rating downgrade bisa memicu risk off dan meningkatkan volatilitas. Oke, baik Pak. Kalau kita tarik ke dalam negeri nih Pak, sekarang dari sisi domestik, faktor apa sih Pak yang paling berpengaruh terhadap stabilitas pasar obligasi kita Pak Raihan? Oke, kalau dari sisi domestik kami lihat ada beberapa faktor ya, Mbak. Mungkin yang pertama kita lihat adalah arah kebijakan Bank Indonesia. Jadi arah kebijakan BI ini mempengaruhi dinamika obligasi. Jadi kalau kita lihat di 2026, kami melihat bahwa uang penurunan suku bunga itu masih ada, namun lebih terbatas gitu ya dibanding tahun lalu. Dan kami masih melihat BI ini masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui pelonggaran kebijakan. Nah, namun di sisi lain tetap harus menjaga stabilitas dan juga nilai tukar rupiah sendiri. Nah, melihat kondisi tersebut, kebijakan BI ini sangat tergantung oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari stabilitas rupiah dan juga kebijakan moneter, khususnya The Fed. Nah, itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua mungkin dari sisi fiskalnya gitu, Mbak. Jadi kami melihat bahwa arah kebijakan pemerintah ini masih cukup ekspansif. Nah, dan pemerintah ini akan fokus pada program-program unggulannya yang mendukung domestic consumption. Nah, konsekuensinya adalah mungkin budget defisit akan mengalami kenaikan. Nah, tetapi kami tuh masih yakin bahwa pemerintah itu akan tetap menjaga budget defisit di batas aman, threshold di maksimal 3% gitu, Mbak. Nah, sebenarnya implikasinya apa? Jadi ketika budget defisit semakin melebar gitu ya atau makin melebar, itu akan mempengaruhi dari sisi pembiayaannya juga gitu. Jadi dari sisi pembiayaan itu mungkin berpotensi meningkat. Nah, salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk menutupi defisitnya itu adalah dengan penerbitan obligasi. Sehingga jika budget defisit itu melebar, jadi ada potensi suplai obligasi pemerintah juga akan mengalami kenaikan, seperti itu, Mbak.
Nah, sementara kita lihat bahwa kemampuan pasar dalam menyerap suplai obligasi ini sangat tergantung pada liquidity domestik gitu ya. Mengingat kita lihat dari beberapa tahun terakhir porsi investor asingnya itu udah mulai menurun ya di pasar obligasi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Jadi kombinasi arah kebijakan BI, kondisi fiskal, potensi pelebaran defisit sampai persepsi lembaga pemerintah seperti Moody's itu sangat mempengaruhi supply and demand obligasi dan premi risiko besar ya Pak. Oke, baik Pak. Dengan berbagai dinamika ini, apakah 2026 bisa kita sebut sebagai fase transisi untuk pasar fixed income, Pak Raihan? Iya benar Mbak. Jadi based on tadi ya beberapa faktor yang tadi udah kita bahas gitu ya. Jadi kami melihat bahwa ada sedikit perubahan dari sisi strategi Mbak. Dari segi strategi investasi khususnya di pasar obligasi. Dimana kalau kita lihat dari 2026 kita melihat kita fokus kita kan pada capital gain, tapi di tahun ini kami melihat bahwa menciptakan pendapatan yang stabil itu lebih matter atau income generation gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Menarik sekali karena artinya fokus strategi mulai bergeser ya Pak. Bukan lagi mengejar capital gain yang besar, tapi lebih ke income generation yang stabil. Sekarang kalau kita masuk nih Pak ke Outlook 2026, jika melihat kinerja pasar obligasi sepanjang tahun 2025, pelajaran utama apa yang bisa diambil oleh investor dalam menyusun strategi fixed income di tahun 2026, Pak Raihan? Oke, jadi kalau kita lihat tahun lalu dulu ya Mbak ya, di 2025 itu kita sangat diuntungkan, khususnya di pasar obligasi ya, itu sangat diuntungkan dengan adanya penurunan suku bunga yang agresif dan juga likuiditas yang melimpah. Nah, namun di 2026 kami melihat bahwa potensi penurunan suku bunganya menjadi lebih terbatas, sehingga untuk mendapatkan imbal hasil investasi yang lebih optimal, strategi di 2026 mungkin perlu lebih selektif, khususnya dalam pemilihan underlying dan juga fokus pada strategi durasi gitu Mbak ya. Dan yang paling kita highlight juga untuk tahun ini adalah risk management-nya Mbak. Mungkin dari sisi risk management itu mungkin bisa jadi lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, karena kami melihat di 2026 sensitivitas pasar dan itu sepertinya akan semakin tinggi Mbak terhadap perubahan sentimen maupun data ekonomi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Jadi kalau tahun 2025 diuntungkan oleh suku bunga yang relatif agresif dan juga likuiditas yang melimpah, maka 2026 menuntut pendekatan yang lebih selektif, lebih disiplin dan dalam memilih underlying durasi dan manajemen risiko. Nah, dengan kondisi itu Pak Raihan, bagaimana Bapak menilai valuasi obligasi saat ini di tengah kebijakan fiskal dan pemerintah yang cenderung lebih ketat, Pak? Oke, jadi sebenarnya ini kan sangat relatif ya. Jadi kalau kita lihat di akhir tahun 2025 gitu ya, di bulan November, Desember, memang pasar obligasi itu sempat berada pada level valuasi yang relatif cukup mahal gitu ya, setelah menikmati rally yang cukup panjang di 2025. Nah, namun memasuki tahun ini atau periode saat ini, adanya koreksi itu sebenarnya membuka peluang untuk para investor dan juga teman-teman yang ingin masuk kembali ke pasar obligasi. Nah, tapi kalau tadi apakah sebenarnya masih ada upside atau enggak? Sebenarnya kami melihatnya bahwa di sisi lain sebenarnya sebenarnya pilihan investor atau pilihan teman-teman itu sebenarnya lebih terbatas saat ini. Jadi kalau misalnya case-nya suku bunga itu nggak ada gitu ya di tahun ini ya, itu case ya. Kalau misalnya jika suku bunga nggak ada, rate deposito atau suku bunga itu sebenarnya masih di bawah. Jadi sebenarnya spread yield atau selisih imbal hasil yield di obligasi negara maupun obligasi korporasi itu masih menawarkan relatif yield yang lebih baik gitu ya dibanding deposito. Nah, kita melihatnya seperti itu sih Mbak. Jadi walaupun memang kalaupun tidak ada terjadi pemotong suku bunga, sebenarnya obligasi ini menjadi alternatif aset yang utama gitu ya untuk para investor.
Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Artinya meskipun, sempat mahal, koreksi justru membuka peluang masuk yang lebih menarik, apalagi alternatif seperti deposito juga tidak terlalu kompetitif ya Pak Raihan. Mhm. Kalau begitu Pak, dengan kondisi yield yang relatif rendah, seberapa, terbatas ruang upside pasar obligasi di tahun 2026 dan resiko apa yang justru menjadi lebih dominan Pak Raihan? Oke, jadi, ya sebenarnya kalau misal kita lihat ya, sebenarnya yang kami melihatnya atau meng-highlight adalah obligasi korporasi, Mbak. Jadi kita lihat bahwa Mmm, sebenarnya obligasi korporasi ini masih memiliki spread atau selisih imbal hasil yang cukup menarik, Mbak. Apalagi di space rating, single A dan juga double A itu masih spread-nya itu sekitar 80 sampai 200, basis point gitu ya dibanding obligasi negara. Jadi kami mhm. melihat bahwa, instrumen ini cukup, menarik atau bisa jadi alternatif untuk, teman-teman yang pingin mempunyai exposure di pasar obligasi gitu. Nah, kalau kita ngomongin resiko, jadi kami expect bahwa, resiko yang membayangi, pasar obligasi tahun ini adalah volatilitas dan juga sensitivitas yang lebih tinggi gitu ya terhadap perubahan sentimen maupun data ekonomi. Apalagi kalau misalnya, terjadi risk off di global. Nah, tapi kalau kita ngomongin volatility dan sensitivitas, mungkin saya mau beri gambaran sedikit ya buat, Bapak dan Ibu semua gitu ya. Jadi, mungkin, saya nggak nyiapin datanya sekarang, tapi nanti kalau, teman-teman mau, datanya mungkin bisa kami provide gitu ya. Jadi secara tren gitu ya, dalam 10 tahun terakhir, kita lihat bahwa, sensitivitas atau volatilitas gitu ya, pasar obligasi di Indonesia itu trennya itu menurun. Jadi kalau kita lihat di tahun 2015 itu, standar deviasinya itu bisa sampai 2% gitu ya. Sedangkan di tahun 2025, di tahun lalu, standar deviasi itu bisa cuman hanya di bawah 1%. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena kita lihat bahwa tren kepemilikan asing dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu udah mulai menurun. Nah, jadi memang kita lihat bahwa, volatilitas yang ada itu mungkin tidak separah di tahun-tahun sebelumnya gitu, Mbak. Gitu sih, karena memang dari sisi structure kepemilikan, asing kita itu udah mengurangi porsinya. Jadi ya, walaupun volatility kita expect, lebih tinggi, tapi nggak mungkin atau, kami, yakini ya nggak setinggi sebelum-sebelumnya gitu, Mbak. Mhm mhm. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Tadi yang sempat disampaikan yaitu untuk obligasi negara mungkin upside-nya lebih terbatas, tapi obligasi korporasi masih menawarkan spread yang menarik meskipun Mhm. volatilitas tetap harus diwaspadai ya, Pak. Oke, Pak, dalam kondisi seperti ini nih, mengapa pengelolaan, durasi menjadi semakin penting pada kondisi pasar saat ini? Terutama tadi di tengah di tengah volatilitas, suku bunga dan pergerakan yield. Halo, Mbak. Ya. Halo Pak, apakah tadi pertanyaannya terdengar dengan jelas? Iya, maaf Mbak, boleh diulang lagi ya? Baik Pak, peran, pengelolaan durasi menjadi, sangat penting dalam kondisi pasar saat ini, terutama di tengah volatilitas suku bunga dan pergerakan yield. Mengapa pengelolaan durasi menjadi, semakin penting Pak Raihan? Oke. Ya, pengelolaan durasi menjadi sangat penting, Mbak, kalau menurut kami di tahun ini ya. Karena, kami, expect bahwa pasar obligasi di tahun ini tetap diwarnai oleh volatilitas sehingga sensitivitas, portfolio terhadap pergerakan suku bunga, dan yield itu perlu dikelola gitu ya, agar dapat mengoptimalkan imbal hasil yang, ada gitu ya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini, pengaturan durasi yang tepat disertai diversifikasi yang seimbang, baik itu dari sisi tenor maupun penerbit, itu juga menjadi kunci sih, Mbak, dalam menjaga kinerja dan juga risiko portfolio. Jadi bukan hanya, durasi aja gitu ya. Nah, tapi balik lagi, Mbak, jadi meskipun volatilitas tetap ada, ya yang seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa intensitasnya kami expect sih tidak akan setinggi sebelum-sebelumnya gitu, Mbak. Jadi hal ini ya tadi
ini disebabkan oleh menurunnya porsi dan partisipasi investor asing atau foreign di pasar obligasi domestik dari tahun ke tahun. Oke, baik. Terima kasih, Pak Raihan atas penjelasannya. Berarti pengaturan durasi ini semakin tepat jadi kunci untuk mengontrol sensitivitas terhadap pergerakan yield. Apalagi di tengah volatilitas yang tetap ada meski tidak setinggi sebelumnya. Baik, selain durasi nih Pak, seberapa penting kualitas kredit, dalam menjaga stabilitas portofolio fixed income ketika volatilitas pasar meningkat, Pak Raihan? Oke, jadi kita ngomongin kualitas kredit itu sebenarnya sangat berperan penting ya dalam menjaga stabilitas portfolio gitu ya. Jadi kita lihat bahwa resiko itu sebenarnya bukan hanya dari pergerakan suku bunga atau data ekonomi lainnya gitu, tapi kita lihat dari sisi credit spread maupun dari sisi likuiditas gitu. Jadi kalau kita lihat obligasi korporasi, khususnya obligasi korporasi yang berkualitas tinggi gitu ya, di atas single A maupun double A itu cenderung lebih stabil karena memiliki profil resiko yang lebih terukur gitu dibandingin rating yang di bawahnya gitu ya. Nah, kalau dari sisi likuiditas juga obligasi korporasi berkualitas tinggi memiliki likuiditas yang cukup baik Mbak dibandingin obligasi yang peringkatnya tadi di bawah investment grade gitu ya. Nah, itu kedua, dan mungkin kunci penilaian kualitas kredit itu sebenarnya ada di fundamental issuer Mbak atau penerbitnya. Jadi ya seperti di kami gitu Mbak ya, kita ngeliatin fundamental dari penerbitnya juga. Jadi kita lihat stabilitas maupun visibilitas revenue dari company tersebut, kekuatan cash flow-nya, kita lihat structure pemodalannya, dan juga kita lihat juga dari sisi ownership gitu ya. Jadi kalau di obligasi gitu ya, kami melihat ability to pay aja sebenarnya nggak cukup sih Mbak untuk kita nyaman gitu ya untuk mempunyai exposure di obligasi korporasi tersebut. Tapi willingness to pay, jadi emang kita tuh ngeliat juga gitu ya ownership dari company tersebut tuh siapa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Kalau tadi, bukan cuma soal suku bunga ya, tapi juga credit spread dan likuiditas fundamental penerbit, juga menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas. Baik Pak Rehan, kemarin kan juga sempat, hype juga nih terkait isu, dalam konteks pasar saham ya, IHSG sempat mengalami tekanan signifikan akibat perubahan bobot MSCI. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasar saham yang sempat tertekan akibat MSCI tersebut ya, Pak, apakah dinamika ini berdampak langsung terhadap kinerja reksadana pendapatan tetap, Pak Raihan? Oke, mungkin kalau ngomong apakah ada dampak secara langsungnya, menurut saya sih nggak ada gitu ya. Soalnya memang kalau misalnya dari aset kelasnya sendiri itu udah berbeda ya, reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana saham. Tapi jadi kalau untuk spesifiknya fixed income atau reksadana pendapatan tetap, yang lebih relevan gitu ya untuk diperhatikan itu adalah tentang Moody's Mbak, yang selain MSCI kan ada tentang Moody's. Ketika Moody's itu mendowngrade outlook dari stable ke negatif, itu sebenarnya hal yang lebih perlu di-concern gitu ya buat investor obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Nah, perubahan outlook ini sebenarnya lebih mempengaruhi pasar obligasi Mbak dibanding MSCI tadi. Soalnya lebih berkaitan langsung tentang persepsi risiko dan juga kredibilitas kebijakan gitu ya, yang menjadi penilaian, salah satu penilaian utama investor terhadap instrumen pendapatan tetap gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Jadi, dampaknya relatif terbatas secara langsung, tapi persepsi risiko makro seperti outlook Moody's, justru lebih relevan untuk obligasi ya, Pak. Oke, Betul. sekarang kalau misalnya, tidak berdampak langsung melalui jalur apa nih, Pak, dampak pasar saham seperti arus dana asing, sentimen risiko, atau likuiditas dapat memengaruhi pasar obligasi dan fixed income secara tidak langsung, Pak Raihan? Oke, jadi mungkin bisa balik lagi ke tadi ya Moody's tadi Mbak ya. Jadi kita lihat bahwa ya Moody's tadi downgrade outlook Indonesia ke negatif. Nah, tapi yang kita lihat bahwa Moody's ini meng-highlight bahwa
bukan dari sisi data ekonomi ya Mbak, tapi kita Moody's ini melihat bahwa meningkatnya ketidakpastian kebijakan gitu ya, dan juga komunikasi pemerintahan. Jadi yang di-highlight adalah kepastian kebijakan dan juga komunikasi. Sebenarnya itu tuh yang harus kita highlight gitu. Nah, dalam kondisi tertentu, perubahan sentimen ini sebenarnya bisa dapat mendorong risk off juga Mbak, gitu ya di instrumen ini. Nah, tapi yang perlu kita catat gitu ya adalah balik lagi Mbak, posisi kepemilikan asing di pasar obligasi Indonesia itu sudah turun secara cukup panjang gitu ya dari tahun ke tahun. Jadi potensi tekanan dari sisi ini mungkin lebih relatif terbatas gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Jadi Iya. sentimen resiko harus dana bisa memicu risk off, tapi sekarang pasar obligasi lebih banyak ditopang likuiditas domestik. Iya, jadi Baik Pak Raihan, iya gimana Pak? Ya tadi mau highlight sedikit sih Mbak. Jadi memang benar sih Mbak. Jadi sekarang ya saat ini emang dinamika pergerakan pasar obligasi Indonesia itu memang cukup dipengaruhi lebih banyak itu oleh dinamika likuiditas domestik, benar tadi Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Sekarang apakah 2026 masih realistis nih Pak untuk mengejar capital gain seperti tahun lalu? Oke, jadi mungkin seperti yang udah kita bahas sebelumnya gitu ya. Mungkin untuk 2026 kita ada sedikit shift strategi gitu ya, dari yang mencari capital gain menjadi income generation dan juga risk management yang lebih ketat gitu ya. Nah, ini artinya apa gitu ya? Kita melihat bahwa pemilihan durasi itu menjadi penting, diversifikasi penerbit maupun tenor itu juga penting, dan mungkin fokus kita bisa bergeser gitu ya dari SBN atau government bond yang relatif lebih sensitif terhadap pergerakan suku bunga ke obligasi korporasi berkualitas tinggi karena memiliki volatility yang relatif lebih rendah dan juga memiliki spread yield atau selisih imbal hasil yang lebih menarik gitu ya dibandingkan SBN. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Jadi ruang capital gain memang lebih sempit ya Pak, dan resiko koreksi justru lebih tinggi. Baik, lalu apa yang dimaksud dengan strategi menjaga yield dibanding mengejar capital gain Pak Raihan? Oke, jadi sebenarnya strategi menjaga yield itu adalah fokus pada pendapatan kupon yang stabil gitu ya, bukan mengandalkan kenaikan harga obligasi atau capital gain gitu ya. Nah, ini sebenarnya strategi yang berbeda dengan capital gain yang sangat tadi ya bergantung pada penurunan suku bunga dan juga perubahan sentimen gitu ya. Nah, dalam konteks di 2026 ketika potensi penurunan suku bunga itu terbatas, yield atau imbal hasil yang dikunci sejak awal ini menjadi sumber return utama bagi investor obligasi gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan, sangat menarik. Jadi return yang lebih banyak berasal dari kupon yang dikunci sejak awal, bukan dari kenaikan harga. Secara praktik, bagaimana nih Pak perbedaan kedua pendekatan ini antara mengejar capital gain juga menjaga yield, Pak Raihan? Oke, jadi secara prakteknya gitu ya, mengejar capital gain itu biasanya dilakukan dengan cara memperpanjang atau memperpendek durasi gitu ya, sesuai dengan view kita, sesuai dengan view kita, dan juga kita sesuaikan ke posisi gitu ya, mau tenor panjang atau pendek gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya strategi menjaga yield itu lebih menekankan pada pemilihan instrumen dengan yield dan juga kupon yang lebih menarik gitu ya, termasuk obligasi korporasi berkualitas tinggi yang dari sisi kreditnya baik dan juga pengelolaan durasinya juga sebenarnya lebih cenderung netral gitu Mbak. Nah, jadi sebenarnya fokusnya itu bukan timing the market, tapi lebih ke konsistensi pendapatan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Jadi yield curve mulai terlihat lebih sehat dan seimbang ya Pak.
Baik, Pak Raihan, tadi kita sudah bahas ya soal kondisi makro, risiko global maupun domestik, pergeseran strategi dari capital gain ke yield management, sampai pentingnya durasi dan kualitas kredit. Sekarang saya mau ngajak teman-teman IOFAS dan Afris Asset Management untuk lebih konkret lagi, kalau strategi tadi diterapkan hasilnya seperti apa sih dalam produk reksadana. Nah, sekarang kita masuk ke sesi bedah produk reksadana pendapatan tetap dari Afris Asset Management, yaitu produk Afris Emerald Stable Fund. Kita akan kupas bagaimana posisi produk ini di tahun 2026, komposisi portofolionya seperti apa, dan siapa investor yang paling cocok. Baik Pak Raihan, berdasarkan prospektus dan fund fact sheet, apa tujuan investasi utama dari Afris Emerald Stable Fund, dan bagaimana produk ini memposisikan diri di antara instrumen fixed income lainnya, Pak Raihan? Oke, jadi kalau kita ngomongin produk kami ya, salah satu produk unggulan kami yaitu Aves Emerald Stable Fund. Jadi Aves Emerald Stable Fund ini merupakan reksadana pendapatan tetap yang fokus di obligasi korporasi. Nah, jadi fokusnya atau targetnya adalah mengoptimalkan return dan juga dengan risiko yang lebih terukur gitu ya. Kita menjaga risiko yang lebih terukur. Nah, dan juga yang perlu di-highlight dari produk ini mungkin lebih menjaga volatilitas gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin gitu ya. Jadi dengan portfolio manager kita gitu ya, kami menjaga volatilitas yang ada agar tetap tidak terlalu tinggi gitu ya volatilitanya. Nah, jadi kalau kita ngomongin strateginya, mungkin majority dari underlying-nya itu adalah HTM atau hold to maturity. Jadi kita nggak trading. Ya mostly sekitar 90% itu kita hold gitu ya. Tadi ya sesuai dengan strategi kita sebelumnya. Nah, mungkin ada di bawah 5% itu ya baru kita tradingin gitu ya. Dan juga kalau ada case-case yang lain seperti ada redemption baru kita tradingin juga gitu ya. Jadi emang kalau secara naturalnya strateginya seperti itu sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, untuk teman-teman IOFAS ataupun Afris Asset Management yang ingin menanyakan, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti di akhir sesi akan ada sesi Q&A ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Jadi Afris Emerald Stable Fund ini fokus pada obligasi korporasi berkualitas tinggi dengan pendekatan menjaga yield dan volatilitas tetap terukur. Baik, selanjutnya bagaimana Pak Raihan nih terkait strategi pengelolaan portofolio Afris Emerald Stable Fund yang dirancang secara spesifik untuk tetap kompetitif di tengah tren yield 2026? Oke, jadi balik lagi sih Mbak, ini sesuai dengan tesis kami gitu ya di internal bahwa kita saat ini fokus menjaga yield dibandingkan mengejar capital gain gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita secure atau meng-lock yield yang ada gitu ya. Nah, kedua mungkin pendekatannya lebih pendekatan selektif gitu Mbak dalam pemilihan instrumen underlying-nya. Yang tadi kita telah sebutin bahwa kami punya investment process gitu ya internal ya. Jadi kita ngeliatin company-nya satu-satu itu apakah company-nya itu bisa dijadikan underlying gitu di kami. Dan juga di kami gitu ya di Aves Asset Management minimal rating yang masuk ke universe kita itu single A Mbak. Jadi kalau misalnya di bawah itu kita nggak bisa masuk ke universe kita, jadi relatif lebih terjaga gitu resikonya gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Selanjutnya peran tim investasi dalam menjaga disiplin antara mengejar return atau imbal hasil dan mematuhi batasan investasi yang diatur dalam prospektus Pak Raihan. Oke, jadi ya peran tim investasi yang tadi udah sempat sedikit di-mention gitu Mbak ya. Jadi pertama kita punya investment universe di internal kita. Jadi nggak bisa kalau misalnya ada company baru mau issue bonds gitu ya, tapi kita belum punya universe-nya, itu nggak bisa kita masukin gitu ya. Jadi kita harus melewati proses assessment dulu gitu ya dari tim kami. Dan kami lihat juga bahwa di kami sendiri kita punya dedicated credit analyst gitu ya Mbak, untuk ngeliatin setiap company yang issue bonds gitu ya.
Nah, Mmm. dan juga setelah itu mungkin dari sisi investment framework-nya, Mbak. Jadi emang ya tadi secara fundamental kita ngeliatin bahwa dari sisi company-nya tuh seperti apa sih, revenue stream-nya seperti apa, industri-nya seperti apa, eee capital modal structure-nya seperti apa. Jadi itu semua, kita liatin sih, Mbak. Oke, baik terima kasih Pak Raihan. Selanjutnya, bagaimana Pak alokasi antara, pendapatan tetap dan pasar uang, membantu pengelolaan resiko dalam produk, Average Emerald Stable Fund? Oke, jadi, kalau untuk komposisinya emang majority, komposisinya di Average Emerald Stable Fund ini adalah obligasi korporasi. Nah, kita juga punya, cash buffer, Mbak, sekitar 10-15% Mhm. itu untuk menjaga, likuiditas gitu ya, untuk menjaga likuiditas dan juga juga untuk menjaga momentum. Jadi ketika emang ada opportunity untuk invest di, yield yang menarik, itu kita udah ada, liquidity-nya gitu ya. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik terima kasih, Pak Raihan. Selanjutnya apa sih Pak yang perlu dipahami oleh investor terkait, risiko pada produk Average Emerald Stable Fund? Oke, jadi kalau untuk resikonya sendiri, yang harus dilihat gitu ya mungkin dari sisi, ya semua reksadana sih, Mbak. Ini khusus dari pendapatan tetap mungkin ada risiko suku bunga gitu ya, pergerakan suku bunga itu bisa menjadi risiko buat teman-teman atau investor, Mhm. credit risk, risiko kredit, dari sisi underlying-nya itu ada risiko juga, risiko liquidity dan juga market itu menjadi faktor risiko Mhm. dan seperti itu sih, Mbak. Mmm. Oke baik terima kasih, Pak Raihan. Selanjutnya, tipe investor seperti apa nih Pak yang paling cocok, paling relevan untuk, produk Average Emerald Stable Fund terutama, profil resiko apa yang cocok Pak? Oke, jadi kalau menurut kami bahwa, profil resiko gitu ya, risk profile yang cocok adalah ya semua risk profile tuh cocok ya di, pendapatan tetap gitu ya. Nah, tapi balik lagi tergantung, tujuan investasi dan juga, finansialnya gitu ya, kebutuhan time horizon-nya juga itu perlu dipertimbangkan gitu. Nah, kalau khusus Emerald sendiri itu, sangat cocok buat teman-teman atau investor yang time horizon-nya itu menengah sampai panjang sih, Mbak. Mmm. Oke baik terima kasih Pak Raihan, berarti mungkin, profil resiko konservatif atau moderat ya Pak? Iya, Oke, baik terima kasih Pak Raihan, selanjutnya, bagaimana posisi reksadana pendapatan tetap dibandingkan deposito nih, Pak? posisinya ya mungkin sebenarnya kalau kita bandingkan gitu ya, reksadana pendapatan tetap dan juga deposito, yang pasti adalah potensi return, reksadana pendapatan tetap itu di atas deposito, itu yang pertama. Mmm. Kedua mungkin dari sisi, liquidity gitu ya. Jadi, reksadana pendapatan tetap itu bisa dicairkan kapan saja, Mbak, tanpa adanya penalti. Nah, kalau beda dengan deposito ketika ada penalti, kalau kita ingin menarik uangnya sebelum masa, temponya, itu akan dikenakan penalti gitu ya. Mhm. Dan juga mungkin kalau deposito misalnya kita lihat di state deposito itu misalnya 5%. Nah, jangan lupa bahwa, eee, itu ada pajaknya, Mbak, 20% gitu loh dari Mhm. bunganya. Sedangkan ketika di reksadana semua, pajak itu sudah dipotong di level reksadananya. Jadi kita udah net, Mbak, dapatnya gitu, dapat Mmm. return-nya udah net. Dan, yang bisa di-highlight berikutnya adalah, investasi awal ya, Mbak, yang relatif lebih rendah. Nah, kalau kita ngomongin case-nya Average Emerald Stable Fund ini, investasi awalnya itu cukup murah, Mbak. Itu hanya mulai dari Rp10.000, teman-teman itu bisa mendapatkan exposure di obligasi korporasi gitu. Oke, baik terima kasih Pak Raihan. Jadi investasinya minimal 10.000 sudah bisa beli ya, Pak? Betul, Mbak. Khususnya di produk Oke, ini ya, di Emerald mhm Stable Fund. mhm. Oke. Baik, terima kasih, Pak Raihan. Selanjutnya, apakah produk Average Emerald Stable Fund ini dapat digunakan sebagai penyeimbang portofolio di kondisi volatility seperti ini, Pak? Iya, menurut saya sih sangat cocok ya. Ini part of, asset allocation sih, Mbak, sebenarnya gitu ya.
Jadi reksadana pendapatan tetap itu cocok sebagai exposure teman-teman yang ingin punya instrumen obligasi korporasi tanpa harus memanage sendiri. Itu yang pertama. Dan kedua ya memang instrumen pendapatan tetap itu tidak berkorelasi secara langsung dengan IHSG gitu ya, atau saham. Jadi ya sebenarnya untuk asset allocation ini salah satu instrumen yang penting gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Rehan. Nah, jadi kalau misalnya dirangkum nih Pak, apa sih prinsip utama membangun strategi fixed income yang disiplin dan terukur tahun ini, Pak Rehan? Oke, jadi untuk strateginya adalah yang paling penting adalah kualitas sih Mbak, apalagi untuk obligasi korporasi. Jadi kita lihat kita emang nggak boleh teriming-iming oleh yield tinggi, tapi kualitasnya juga sebenarnya ada di bawah gitu Mbak ya. Ya yang paling penting itu adalah kualitas. Soalnya kalau obligasi korporasi itu tricky-nya adalah upside-nya tuh udah kelihatan Mbak. Tapi downside-nya itu bisa aja obligasi default gitu ya. Nah ini yang paling penting sih. Jadi kualitas itu nomor satu gitu ya, kualitas obligasinya gitu ya. Dan yang kedua mungkin disiplin dan juga tahu tujuan jangka panjang kita dalam berinvestasi. Dan yang paling penting adalah diversifikasi sih dari sisi instrumen maupun kalau konteksnya obligasi korporasi dari sisi tenor maupun penerbitnya. Dan ya mungkin itu semua dirangkum menjadi asset allocation juga ya. Dan asset allocation sih menurut saya sangat penting ya. Jadi diversifikasi dan juga asset allocation. Oke, baik, terima kasih Pak Rehan. Karena waktunya juga terbatas ya, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Rehan. Teman-teman yang mau bertanya, silakan komen di kolom komentar. Dan ini sudah ada pertanyaan ya. Baik Pak Raihan, ini ada pertanyaan dari Kak Seora _Dita dari YouTube. Pertanyaannya adalah apa makna normalisasi yield curve untuk pemilihan tenor atau mungkin durasi kali ya Pak? Oke. Silakan. Oke, mungkin tadi yang pertanyaan yang udah Mbak tadi tanyakan gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat yield curve yang normal gitu ya. Jadi semakin pendek tenor itu, semakin yield-nya itu semakin lebih rendah gitu ya. Jadi semakin panjang tenor itu yield-nya makin tinggi. Nah, untuk case-nya di 2025 awal kita lihat bahwa terjadinya bear flattening gitu ya. Ketika tenor pendeknya itu yield-nya di atas gitu. Nah ini kan jadi flat gitu ya. Nah sekarang udah terjadi normalisasi lagi. Nah kalau kita lihat case di 2025 awal, kenapa yang pendeknya itu yield-nya naik gitu ya, itu karena adanya SLBI gitu ya di tahun itu. Jadi ya market mereprice yield yang tenornya tinggi itu ya mirip-mirip yield-nya SLBI gitu. Nah kalau sekarang kami melihatnya sih kayak kalau kita lihat di market juga memang yield-nya itu udah kembali normalize gitu ya, udah kembali pada yield curve normal gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Raihan. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yeo Haeng 19. Reksadana Emerald Stable Fund ini minimal pembelian berapa, dana kelolaannya berapa? Tadi sempat dibahas juga ya, kalau minimal pembeliannya itu adalah 10.000 teman-teman. Mungkin untuk dana kelolaan atau total AUM-nya Pak Raihan bisa bantu dijelaskan. Untuk dana kelola dari produk ini itu sebesar 850 miliar ya rupiah. Oke, baik, terima kasih Pak Rehan. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube yaitu Kak Cendri Sudirman, bagaimana membaca fakta sheet reksadana fixed income dengan benar Pak Rehan? Fact sheet ya, fact sheet. Iya, fact sheet mungkin maksudnya ya. Ya mungkin pertama mungkin kita lihat dari historical return gitu ya. Jadi sebenarnya historical return ini tuh bukan menjamin return ke depannya, tapi sebenarnya kita lebih menilai konsistensi portfolio manajernya dalam mengelola produknya tersebut gitu ya. Jadi kalau memang konsisten ya patut kita pertimbangkan gitu ya untuk invest di sana. Dan yang kedua adalah dari sisi komposisi underlying, Mbak. Nah, tadi kita lihat juga bahwa misalnya case-nya di obligasi korporasi ya.
di pendapatan tetap obligasi korporasi. Jadi ketika kita lihat return tahunannya itu tinggi, nah kita tuh harus lebih kritis gitu ya sebagai investor. Sebenarnya ini tuh isinya apa aja sih? Kita lihat ratingnya tuh berapa aja sih? Nah kalau misalnya kita lihat bahwa reksadana kinerjanya di atas 10% gitu ya, misalnya 15%, tapi ternyata quality dari obligasinya itu rendah gitu ya, di bawah investment grade gitu, kayak di bawah single A gitu ya, itu patut dipertanyakan juga gitu ya sama investor. Soalnya resiko yang potensi resikonya itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Sebenarnya itu sih salah 2 faktor yang paling penting gitu ya. Untuk teman-teman lihat effect share. Dan mungkin yang terakhir dari benchmark sendiri. Jadi bisa juga dibandingkan gitu ya dengan benchmark yang ada di market tuh berapa, dan juga dengan reksadana sejenis gitu ya, dibandingkan apakah return dari produk ini itu kompetitif atau tidak. Seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube lagi, Instagram ya. Kak Febriani, sorry. Pertanyaannya adalah mendingan beli langsung obligasi langsung atau beli reksadana obligasi seperti reksadana Alfris Emerald Stable Fund nih Pak? Oke, sebenarnya sih jawaban saya itu depends tentang kemampuan kita. Pertama sih kemampuan dan waktu ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya obligasi korporasi ini minimal itu minimal kepemilikan mungkin bisa di atas 1 bio gitu ya, atau 1 miliar gitu. Tapi kalau misal di reksadana pendapatan tetap, itu dengan modal investasi awal cuman hanya 10.000, itu teman-teman itu bisa mempunyai exposure di obligasi korporasi gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah waktu. Apakah teman-teman bisa memanage portfolionya itu secara berkala atau tidak gitu ya. Soalnya kalau misalnya emang posisinya ya teman-teman memang bekerja atau bisnis gitu ya, itu memang takes time gitu ya untuk mengatur dan juga mengelola portfolio yang ada. Nah, ya mungkin itu 2, dan mungkin yang terakhir saya mau tambahin adalah harganya Mbak. Jadi mungkin kalau teman-teman tadi karena harganya itu adalah kemampuan beli kita itu tidak tinggi gitu ya, maksudnya di bawah, kalau misalnya kita mau beli obligasi korporasi itu di bawah 1 bio gitu ya, itu harganya tuh tidak efisien Mbak. Jadi kita punya spread harga tuh lebih tinggi gitu dibandingin dengan kemampuan beli orang yang lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya reksadana sebenarnya lebih efisien sih Mbak untuk teman-teman investor yang ingin memulai investasi obligasi. Baik, sangat menarik ya Pak, karena kalau langsung kita beli Alfris Emerald Stable Fund itu kita nggak perlu ngeluarin modal yang banyak, 10.000 kita sudah bisa investasi dengan beragam portofolio investasi ya Pak. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Kak Alma. Ini ada pertanyaan, apa beda mindset antara ngejar harga naik dan jaga arus pendapatan? Oke, itu sebenarnya sama kayak tesis outlook kami ya, yang tadi mencari capital gain di tahun lalu dan sekarang income generation. Jadi kalau ngomongin capital gain khususnya di obligasi, jadi strateginya itu kita memainkan atau memanage durasi Mbak gitu. Jadi dengan ya kita melihat misalnya durasi kita, kalau misalnya kita expect suku bunga bakal turun gitu ya, ya kita bisa strategi kita adalah memperpanjang durasi kita. Nah, tapi karena di 2026 ini kita expect uang penurunan suku bunga itu lebih terbatas, jadi fokus kita itu adalah kita meng-lock atau mengunci yield yang ada saat ini gitu Mbak. Jadi kita fokus pada pendapatan atau kupon yang lebih stable gitu dibandingin kita harus betting gitu ya di play durasi tersebut gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Raihan. Dari sesi hari ini mungkin kita bisa simpulkan ya Pak bahwa reksadana pendapatan tetap dapat berperan sebagai penopang portofolio khususnya bagi investor dengan profil risiko menengah atau yang ingin mencari alternatif selain deposito dan pasar uang.
Tahun 2026 ini bukan lagi soal agresif mengejar capital gain seperti tahun 2025, tapi lebih ke disiplin selektif menjaga kualitas kredit, mengelola durasi dengan tepat, dan fokus pada yield yang konsisten. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Raihan dari Afris Asset Management atas sharingnya hari ini, dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman iOFest dan Afris Asset Management yang sudah setia nonton sampai akhir. Perlu kami sampaikan, sesi live ini bersifat edukasi dan informasi. Apa yang dibahas hari ini bukan merupakan rekomendasi atau ajakan untuk membeli maupun menjual produk investasi tertentu. Keputusan investasi tetap berada di masing-masing investor sesuai dengan tujuan dan profil resikonya. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan menambah insight teman-teman semua. Sampai jumpa di live stream edukasi iOFest berikutnya. Terima kasih Pak Raihan. Terima kasih Mbak Indi, thank you semuanya. Terima Terima kasih. kasih teman-teman.